Salam adik-adik semua. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu online kita pada pagi hari ini. Karena itu adik-adik dimohon untuk duduk yang tenang, duduk yang manis, karena kita akan memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Oleh karena itu, kakak mengajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian Jadilah Teladan. Adik-adik semua yang ada di rumah, kita akan mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa. Tapi sebelumnya kita mau angkat satu pujian dengan judul Seindah Siang Disinari Terang. Kita sama-sama nyanyi ya. Cara Tuhan mengasihi.
Yesus, Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan boleh memberikan kami hari yang baru, sukacita yang baru di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah siap, kami mau beribadah sekolah minggu, kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati kami semua, sehingga kami boleh mengikuti ibadah online ini dengan baik. Kami akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kami akan mendengar cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau menolong, berikan kami konsentrasi yang baik, sehingga kami dapat mengikuti ibadah online ini dengan baik. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik masih semangat? Ya, kita akan tetap memuji Tuhan bersama-sama. Karena itu Kakak Ella ajak kita untuk mengangkat pujian I Love You Jesus. Nanti adik-adik semua mengikuti gerakan ya. Kita mengangkat pujian, berani tampil beda. Kita belajar lagu yang baru sama-sama ya adik-adik. Ya, mengikuti gerakan dari guru-guru sekolah minggu di sini. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai
Baik adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kita, terkhusus untuk wabah virus corona yang masih ada di bangsa kita ini. Kita sama-sama sungguh-sungguh angkat hati kepada Tuhan dan kita berdoa. Tapi sebelumnya itu kita sama-sama nyanyikan pujian Indonesia bagi kemuliaan. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari ini ada kesempatan lagi kami boleh beribadah bersama-sama ya Tuhan, meskipun secara online, tapi ada sukacita di hati kami ya Tuhan. Tuhan boleh menolong, menyertai adik-adik di rumah yang menyaksikannya secara online. Tuhan menolong, memberkati mereka, bahkan dalam keadaan seperti ini pun Tuhan masih menolong kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami datang, kami satu hati, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan masih menjaga dan melindungi bangsa kami. Biarpun di tengah wabah virus corona ini ya Tuhan, tapi adik-adik yang lain masih bisa menyaksikannya, ibadah kami ini secara online. Mereka masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan dan kemampuan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tetap berdoa untuk wabah virus corona ini ya Tuhan, yang masih terjadi di bangsa kami ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan tolong bangsa kami, Tuhan tolong semua para medis yang berupaya untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit ya Tuhan. Dengan semua upaya yang mereka lakukan, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Obat-obatan yang mereka gunakan, segala macam peralatan medis yang mereka gunakan juga Tuhan. Kami berdoa Tuhan tolong, biarlah melalui itu semua orang-orang yang mengalami sakit ini boleh disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pemimpin negara kami ini Tuhan. Bapak Presiden, Tuhan menolong dan memberkati hamba-Mu ya Tuhan dalam memimpin bangsa kami. Tuhan beri hikmat kepada dia, Tuhan menolong dia supaya dia bisa memimpin bangsa kami dengan baik. Bahkan semua para menteri, Tuhan menolong semua jajaran yang ikut membantu. Tuhan memberkati, Tuhan memberi hikmat sehingga mereka bisa memimpin bangsa kami ini dengan baik. Bahkan Tuhan menolong ada ide-ide yang baik untuk kemajuan bangsa kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tetap berdoa untuk semua adik-adik yang ada di rumah. Tuhan menolong menyertai mereka, biarlah mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Sukacita bersama dengan keluarga, sanak saudara mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan menolong juga di tengah wabah virus corona ini. Adik-adik boleh bisa sungguh-sungguh di dalam Tuhan, rajin belajar dan boleh bersekutu bersama-sama dengan orang-orang sekitarnya ya Tuhan di dalam rumah mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa dan pengharapan kami ya Tuhan.
Tuhan mau jawab setiap doa kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ampuni setiap kesalahan dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik terkasih, kita akan mendengar cerita firman Tuhan. Adik-adik duduk yang tenang, kita mau mendengar firman Tuhan bersama. Sebelumnya kita menyanyikan satu lagu, Ku Ingin Dengar Cerita. Adik-adik terkasih, kita akan berdoa untuk mendengar firman Tuhan. Mari siapkan hati, sikap yang sopan, semua lipat tangan. Kita mau menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau mendengar cerita firman-Mu. Tuhan tolonglah kami, buka hati kami, telinga kami, dan Tuhan tolong kami juga untuk duduk dengan diam dan mendengarkan dengan baik. Tuhan tolong kami juga untuk mengerti dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita belajar satu pribadi yang ada di dalam Alkitab. Pasti adik-adik sering membaca Alkitab dan tahu kalau mendengar nama ini. Ada banyak tokoh di dalam Alkitab, baik di Perjanjian Baru maupun di Perjanjian Lama, di mana mereka sering disebutkan perilaku hidup mereka. Ada yang berasal dari kebiasaan mereka, yaitu sebagai seorang pemungut cukai. Ada yang bekerja sebagai nelayan. Ada juga yang dipanggil Tuhan dari masa kecil mereka untuk melayani Tuhan. Nah, hari ini kita sama-sama belajar tentang satu pribadi yang berbeda. Pribadi yang lain dari yang biasanya kita dengarkan ya adik-adik. Nah, hari ini tema cerita kita adalah berani tampil beda. Apa itu berani tampil beda? Tampil beda bukan berarti setiap hari pakai baju baru terus. Atau setiap hari pakai sepatu baru. Atau tampil beda bukan berarti rambutnya baru setiap hari. Dicat, bukan seperti itu tampil baru ya. Atau pakai anting-anting yang banyak, bukan seperti itu. Nah, tampil beda artinya kita berperilaku seperti yang Tuhan mau. Nah, adik-adik, kita mau belajar tentang satu tokoh ini.
dia orang yang dari kecil dia sudah belajar firman Tuhan, yaitu dia adalah Timotius. Ya, Timotius dia seorang muda, dia lahir dan tinggal di Listra, satu kota yang namanya Listra. Dia mempunyai seorang ayah yang berasal dari Yunani dan ibunya berasal dari Yahudi. Dari kecil Timotius sudah belajar firman Tuhan, belajar kitab suci dengan tekun melalui nenek dan juga ibunya. Ibunya bernama Eunike dan neneknya bernama Louis. Jadi Timotius dari kecil dia sudah diajar oleh ibu dan neneknya tentang kitab suci. Ya, seperti adik-adik yang saat ini sekarang belajar firman Tuhan, adik-adik bertekun di dalam mendengarkan firman Tuhan, adik-adik melakukan apa yang benar, apa yang sama seperti Timotius. Nah, arti dari nama Timotius sendiri adalah orang yang menghormati Allah, ya. Nah, adik-adik kita akan belajar sedikit tentang pribadi Timotius ini. Timotius di dalam Alkitab dia sedikit orang yang penakut, kurang berani, dan kadang-kadang dia juga pemalu. Ya, selain dari itu dia juga orang yang dapat dipercaya. Walaupun dia punya kekurangan, dia penakut, kurang bersemangat, tapi Timotius adalah pribadi yang dapat dipercaya. Dia setia, dia tulus, suka menolong orang lain, dia taat, dia dengar-dengaran ketika dia belajar firman Tuhan. Dia anak yang mau diajar. Nah, adik-adik, ketika Timotius menjadi anak muda, dia terus belajar. Dia belajar tentang adat istiadat Yahudi dan juga dia diajari kitab suci. Ya. Jadi Timotius banyak belajar tentang kitab suci. 2 Timotius 3 ayat 15 dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ya, dari ayat itu membuktikan bahwa dari kecil Timotius sudah belajar tentang kitab suci. 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ya, jadi ini bukti bahwa Timotius sungguh-sungguh belajar kitab suci sejak kanak-kanaknya. Dia dididik oleh ibunya dan juga neneknya. Dia orang yang tekun belajar firman Tuhan. Nah, adik-adik, saat dia menjadi orang muda, dia berjumpa dengan satu hamba Tuhan, yaitu Bapak Paulus. Ya, kita lihat ayat firman Tuhan bagaimana Bapak Paulus dan Timotius berjumpa. Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai 3. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu
Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Ya, jadi ketika Paulus berjumpa dengan Timotius, Timotius diajak oleh Bapak Paulus untuk ikut di dalam perjalanan memberitakan Injil ke beberapa daerah pada waktu itu. Timotius menjadi anak rohani Bapak Paulus. Mereka selalu bersama-sama mengabarkan Injil ke beberapa daerah, yaitu seperti daerah Korintus, Galatia, Troas, Filipi, Tesalonika, Efesus dan beberapa daerah lain. Ya, jadi Bapak Paulus dan Timotius ini selalu bersama-sama. Timotius dia orang yang sungguh-sungguh mau giat melayani Tuhan bersama-sama dengan Bapak Paulus. Ya, sungguh luar biasa. Dia tekun, dia setia untuk terus mengabarkan Injil. Sikap Timotius dalam pelayanan bagaimana? Ya, tentu dia orang yang sehati, sepikir dengan Bapak Paulus. Dia mengerti tentang apa yang Bapak Paulus butuhkan. Dia sungguh-sungguh memperhatikan jemaat di Filipi. Filipi 2 ayat 20 dikatakan, karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Ya, jadi Bapak Paulus mengatakan bahwa Timotius ini orang yang sungguh-sungguh memperhatikan, mempedulikan kepentingannya Bapak Paulus dan juga memperhatikan orang-orang di Filipi. Dia juga orang yang setia, suka menolong. Ia banyak menolong Bapak Paulus dalam pelayanan. Dia sudah menjadi seorang anak bagi Bapak Paulus. Filipi 2 ayat 22. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Ya, jadi Bapak Paulus sangat menghargai semua jerih lelah dari Timotius. Dia orang yang sangat setia. Dia bekerja keras, melayani dengan rendah hati, dan setia menanggung cobaan yang sulit. 1 Timotius 1 ayat 18. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Timotius adalah seorang yang taat, setia, jujur, tekun, sehingga ia banyak dipercayakan pelayanan oleh Bapak Paulus. Bapak Paulus juga menghormati dia dengan memberikan surat kepadanya berupa nasihat, ajaran, untuk terus dia giat melayani, memberitakan Injil kepada banyak orang. 2 surat itu yang sering kita baca di dalam Alkitab, yaitu kitab 1 Timotius dan juga 2 Timotius. Begitu Bapak Paulus menghormati Timotius, sehingga ia diberikan ajaran dan nasihat untuk terus memberitakan Injil kepada banyak orang. Nah, adik-adik, tentu pribadi Timotius adalah pribadi yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena dia belajar firman Tuhan dari dia masih kanak-kanak. Dia masih kecil, dia sudah mau untuk diajar. Dia mau dengar-dengaran kepada orang tuanya, kepada neneknya. Ya, jadi berbeda di sini adalah mau dengar-dengaran dan taat. Nasihat yang bisa kita pelajari dari Bapak Timotius, dari Timotius adalah
kita harus menghormati pelayan Tuhan, bertekun di dalam membaca kitab suci dan berdoa, menjaga kemurnian diri, dan juga menjaga kesehatan kita. Karena dikatakan di dalam 1 Timotius 5 bahwa Timotius juga mengalami gangguan pencernaan. Sehingga Bapak Paulus sering menasihatkan dia untuk dia menjaga kesehatannya. Kita juga belajar untuk menasihati orang lain yang berbuat dosa. Berlaku adil, berlaku setia kepada orang lain. 1 Timotius 4 ayat 13, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. 1 Timotius 4 ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna di dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Nah adik-adik, dalam firman Tuhan lagi 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah ini menarik adik-adik. Anak Tuhan yang tampil beda adalah anak Tuhan yang berperilaku sesuai dengan firman Tuhan. Ya, tampil beda bukan berarti pakai anting-anting. Anak laki-laki pakai anting di telinga, bukan. Itu tampil beda yang salah ya, jangan ditiru. Atau berkelahi dengan teman, atau dengan kakak, dengan adik, mau kasih tunjuk bahwa saya lebih kuat. Itu tampil beda yang salah. Tampil beda yang benar adalah berpenampilan yang sopan, berperilaku yang baik, yang menyenangkan hati orang lain, terutama menyenangkan hati Tuhan. Berkata jujur, ya adik-adik, tidak boleh berbohong. Ramah, sopan dengan adik, dengan kakak, dengan mama. Tidak boleh teriak-teriak kalau mau minta apa-apa sama orang tua. Itu berlaku sopan. Suka menolong orang lain. Kakak mau bantu adik yang masih kecil, yang lemah, yang belum bisa apa-apa. Nah, itu anak-anak yang tampil beda. Tidak ikut-ikutan dengan teman-teman yang suka jahil. Tidak boleh. Kadang-kadang saat kita melakukan kebenaran, kita sering ditolak. Misalnya teman kita, adik-adik yang remaja, ajak, ayo ikut saya, kita merokok. Nah, bilang saya tidak mau ikut-ikutan untuk melakukan hal yang tidak benar. Tapi ketika kita tidak ikut, kita menolak untuk berteman dengan mereka, mereka sering menolak kita, mereka menjauhi kita pada akhirnya. Tapi tidak apa-apa adik-adik ya, kalau adik-adik mau melakukan yang benar, jangan takut. Karena Tuhan ada bersama dengan adik-adik. Tuhan melihat apa yang adik-adik lakukan dengan benar. Ya, Tuhan menghibur di saat kita sedih, saat kita dijauhi oleh teman. Nah, adik-adik, kita belajar tampil beda apa? Rajin berdoa. Seringkali kalau kita berdoa pada saat makan, ada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka mau mengejek anak-anak atau orang-orang yang suka berdoa.
Jangan takut, jangan malu untuk berdoa. Nah, adik-adik yang kecil bisa melakukan apa yang baik di rumah dengan cara apa? Setelah bermain, letakkan mainannya di tempat permainan. Menjaga adik, meletakkan sepatu di tempatnya. Menyimpan piring yang kotor di dapur. Membuang sampah pada tempatnya. Ya, kita melakukan apa yang baik menurut firman Tuhan. Terjadi teladan melalui perbuatan kita. Seperti Bapak Paulus dan juga Timotius. Lalu lewat kesucian hidup kita menjaga diri kita. Pikiran kita tidak boleh berkata kotor, tidak boleh maki teman. Ya, selalu dengar-dengaran kepada orang tua, dengar-dengaran kepada ibu guru di sekolah dan juga ibu guru dan bapak guru sekolah minggu. Dengan begitu adik-adik menjadi anak-anak yang berbeda dengan dunia ini. Firman Tuhan berkata, Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa kami di surga, Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar firman Tuhan untuk menjadi pribadi yang berbeda. Pribadi yang sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan tolong kami semua, anak-anak-Mu, untuk terus belajar firman Tuhan sejak kanak-kanak. Dan menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Menjadi anak-anak yang hormat kepada orang tua dan guru. Tuhan tolong kami untuk bisa hidup taat sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas firman-Mu. Amin. Halo adik-adik, kita akan sama-sama menghafal ayat hafalan kita yang minggu lalu. Ada yang masih ingat? Ya, di dalam Amsal 13 ayat yang ke-13. Dalam hitungan 3 kita sama-sama menghafal ya. 1, 2, 3. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat pada perintah, akan menerima balasan. Ya, itu ayat hafalan kita yang minggu lalu. Dan hari ini kita punya ayat hafalan yang baru. Adik-adik siapkan Alkitab, kita buka ayat hafalan yang baru dari 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12. Sudah dapat adik-adik? Kalau sudah kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, adik-adik itu ayat hafalan untuk minggu depan. Jangan lupa dihafal ya. Baik adik-adik semuanya, saat ini kita akan bermain game. Nah, di tangan kakak ini sudah ada gulungan kertas. Nanti di dalam gulungan kertas ini ada tokoh-tokoh yang akan diperagakan oleh ibu-ibu guru. Dan juga adik-adik boleh menebak peragakan yang ada di dalam kotak ini. Baik Kak Ella, kita akan memulai gamenya. Oke, Kak Ella boleh mengambil salah satu gulungan ini. siap. Setelah itu Kak Ella, ya Kak Ella memperagakannya ya. Dan kita semua menebak, adik-adik juga menebak ya. Oke. Ya.
Oke, berbaris teman-teman. Ada kakak guru sekolah minggu yang ganteng juga di sini. Kakak Tina di depan, Kak Riko di belakang sejajar. Oke. Ready kok? Kita mulai ya adik-adik. Apa ya? Apa ya adik-adik? Apa ya? itu? Siapakah dia? Siapakah tokoh yang diperagakan oleh Kak Ella? Apakah Yusuf? Atau siapa? Adik-adik Abraham? tahu? Elia? Ada hubungannya dengan cerita kita. Oh, Yunus. Kain? Siapa ya? Siapa ya? Cerita kita minggu lalu, Yunus? Yunus, Kak. minggu-minggu yang lalu. Minggu-minggu yang lalu. Kain? Habel? Ya benar. Oh. Yo, Habel. Ya, masih ada lagi gulungan 3. Sekarang Kak Riko. Oke. Adam, Hawa? Hawa. Ya, Kakak Tina hebat ya. 2 poin. Baik, adik-adik tadi bisa menjawab tidak peragakan yang dilakukan oleh Kak Ella sama Kak Riko. Masih ada lagi 2, Kak Tina boleh mengambilnya dan peragakannya. Maria? Timotius. Ya, Timotius karena dia mengalami gangguan pencernaan. Oh iya. Seperti cerita tadi masih ya. ada lagi 1, Kak Ella. Selesaikan Kak Ella lagi yang ya? ada gulungan ini. Oke. Ganti posisi ya kakak. Oke. Apa ya? Siapa dia? Mari kita tebak. Siapa ya? Siapa? Adik-adik bisa tebak? Bisa? Kariko? Hana? Maria? Daniel? Marta? Bukan. Siapa ya? Siapa ya? Tuhan Yesus? Yudas Iskariot? Siapa ya? Siapa ya? Ada peragakan yang lain?
Yunus. Yunus. Jadi Yunus berdoa di perut ikan. Iya, benar sekali. Iya. Iya. Baik adik-adik, kita sudah mengikuti game yang kita mainkan. Kiranya boleh memberkati adik-adik semua dan boleh memperagakan sendiri ya di rumah. Boleh bermain bersama-sama dengan teman-teman atau dengan saudara-saudara. Demikian gamenya, Kak Ella. Terima kasih. Salam Shalom adik-adik. adik-adik. Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, sudah bermain bersama. Kita akan mengakhiri ibadah online kita pada hari ini. Sebelumnya kita mengangkat pujian Glory Glory Haleluya. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, pujimu. Sungguh-sungguh Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, pujimu. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, pujimu. Haleluya, pujimu. Mari adik-adik kita tundukkan kepala, kita mengakhiri ibadah kita dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih banyak ya Bapa buat penyertaan-Mu Bapa. Kami anak-anak-Mu boleh sama-sama ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan karena ibadah kami boleh berjalan dari awal, pertengahan hingga akhir dengan baik ya Bapa. Tuhan memberkati kami apa yang sudah adik-adik dengar pada hari ini. Biarlah adik-adik boleh melakukannya dalam kehidupan adik-adik hari lepas hari ya Bapa. Tuhan memberkati kami semua. Biarlah kami selalu senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Dan biarlah kami selalu senantiasa melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ini doa dan pohon kami ya Bapa. Ampuni semua salah dan dosa kami semua ya Bapa. Hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa kepada Allah Bapa dalam kerajaan surga. Amin. Baik, selamat hari Minggu adik-adik. Shalom. Shalom. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan
tetap semangat, selalu bersandar kepada Yesus Kristus.